Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nurul Putri dengan NIM 0302 118 1924007 dari jurusan Teknik Pertambangan Kampus Indralaya, yang pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah preparasi batubara tahun 2022, di mana tugas ini mengenai rencana perusahaan X untuk membangun pole washing plant. Mungkin langsung saja pada studi kasusnya. Perusahaan pertambangan batubara, perusahaan X memiliki rencana membangun pole washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Dengan kebutuhan air untuk pencucian batubara ini adalah 452 meter kubik per jam. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Adapun data-data pendukung yang diketahui yaitu ukuran partikel adalah 3 kali 10⁻⁶ meter, lalu berat jenis solid ada sekitar 2,5 gram per cm kubik, lalu viskositas air 1,31 kali 10⁻⁶, di mana persen air didapatkan dari 100% dikurang dari persen solid yang kita ketahui pada soal yaitu 7,5, sehingga persen airnya didapatkan yaitu 92,5%. Dengan kebutuhan air atau Q maksimalnya diketahui dari soal 452 meter kubik per jam, dan berat jenis air yang kita ketahui adalah 1000 kg per meter kubik dengan gravitasi yang kita pakai 9,8 meter per second kuadrat. Dimana dari data-data tersebut kita diminta untuk mencari 13 sampai 14 poin. Poin yang pertama yaitu kita diminta untuk mendapatkan berat padatan per meter kubiknya, di mana untuk mendapatkan berat padatan ini kita memakai rumus persen solid dikali Q maksimal dikali berat jenis solid, di mana persen solid di mana dari data-data yang kita ketahui maka akan didapatkan berat padatan per meter kubiknya yaitu sebesar 84.750 kg per jam. Lalu untuk berat air per meter kubiknya rumusnya sama seperti berat padatan per meter kubik, tetapi berat persen solidnya diganti menjadi persen air, sehingga rumus untuk mendapatkan berat air per meter kubiknya yaitu persen air dikali Q maksimal dikali berat jenis air, sehingga untuk berat air per meter kubiknya didapatkan sebesar 418.100 kg per jam. Nah, untuk poin selanjutnya adalah volume padatan per detik, di mana untuk mencari volume padatan per detiknya kita menggunakan rumus berat solid dibagi dari berat solid yang dikalikan dengan 3.600, karena karena pada poin ini dimintanya bukan per jam tetapi per detik, sehingga kita harus mengalikannya dengan 3.600. Sehingga untuk volume padatan per detiknya kita dapatkan dari rumus tersebut dengan hasil 0,00941667 meter kubik per detik. Pada poin keempat pun sama, mirip seperti poin ketiga untuk volume padatan per air. Di poin volume padatan per detik, untuk poin keempat itu volume air per detik, sehingga rumusnya itu berat solid yang di poin ketiga diganti menjadi berat air di poin keempat ini, sehingga rumusnya adalah berat air per berat jenis air dikali 3.600, sehingga untuk volume air per detiknya kita dapatkan sebesar 0,11613 cm3 per detik. Data selanjutnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa total volume atau Q total per detiknya itu kita dapatkan dari volume padatan ditambah dengan volume air, sehingga untuk total volumenya kita dapatkan 0,12556 meter
kubik per detiknya. Nah, selanjutnya untuk kecepatan pengendapan atau VT, kita menggunakan rumus gravitasi dikali dengan ukuran partikel kuadrat dikali dengan massa jenis atau berat jenis padatan dikurang dengan berat jenis air dibagi dengan 18 kali viskositas air. Maka untuk kecepatan pengendapan atau VT kita dapatkan hasil sebesar 0,00561069 meter per detik. Nah, untuk luas kolam pengendapannya maka kita dapatkan yaitu Q total dibagi dengan VT, di mana VT adalah kecepatan pengendapan, sehingga untuk luas kolam pengendapan kita dapatkan hasil 22,3779 cm persegi. Nah, untuk mendapatkan dimensi kolam pengendapan itu kita sesuaikan dengan alat yang dipakai untuk membangun pole washing plant ini, untuk membangun kolam pengendapannya. Kita asumsikan bahwa kedalaman yang kita gunakan adalah 7 meter dengan lebar 4 meter, sehingga panjang yang didapatkan adalah luas kolam dibagi lebar, sehingga panjang yang didapatkan yaitu 5,59448 something yang kita sepakati kan dibulatkan menjadi 6 meter. Nah, kedalaman, lebar dan jumlah kompartemen ini adalah 6. Ini disesuaikan dengan alat ekskavator yang digunakan untuk mengeruk dari dimensi kolam pengendapan pun disesuaikan dengan syarat dari studi kasus yang akan kita bahas nanti di poin-poin terakhir. Selanjutnya untuk volume kolam pengendapan, volume kolam pengendapan ini didapatkan dari jumlah kompartemen dikali dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi, di mana tinggi ini merupakan kedalaman dari kolam pengendapan dikurangi 0,5 meter, sehingga untuk volume kolam pengendapannya kita dapatkan sebesar 936 meter kubik. Lalu poin selanjutnya untuk waktu partikel mengendap kita dapatkan dari H per VT, di mana H adalah kedalaman dibagi dengan VT, yaitu kita dapatkan waktu partikel mengendap per detik selama 1247,61 something detik yang kita ubah menjadi menit sekitar 20,77936 menit. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kecepatan air dalam kolam, yaitu atau kita sebut dengan pH, di mana kecepatan air ini kita dapatkan dari rumus Q total dibagi dengan P dikali B, yaitu kecepatan air dalam kolam pengendap. Dalam kolam kita dapatkan hasil 0,00523 cm per detik. Sehingga waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam kita dapatkan dari rumus P dibagi dengan pH, di mana P ini kita dapatkan dari panjang dikali dengan kedalaman, sehingga untuk waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam yaitu sebesar 8.028,318 something detik yang kita ubah ke menit menjadi 133,8053 menit. Nah, pada poin ke-13 ini adalah syarat dari studi kasus di mana persentase pengendapan harus lebih dari 85%. Nah, ini juga yang kita sangkut pautkan dengan kedalaman yang kita pilih adalah 7 meter dengan lebar 4 meter. Selain menyesuaikan dengan kapasitas atau spesifikasi alat yang digunakan, kita pun harus menyesuaikan dengan permintaan dari persentase pengendapan ini. Jadi untuk waktu persentase pengendapan kita dapatkan dari rumus waktu air keluar dibagi dengan waktu air keluar ditambah dengan waktu pengendapan, di mana waktu air keluar sudah kita dapatkan yaitu 133,85 something menit dibagi dengan untuk waktu pengendapannya itu sekitar 20,7936 something menit,
Yang persentase pengendapannya kita dapatkan sekitar 86,55%, di mana persentase pengendapan ini sudah melebihi dari syarat yang sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh soal studi kasus. Selanjutnya untuk waktu pengerukan, data yang terakhir kita dapatkan adalah waktu pengerukan rentangnya lebih dari 30 hari pun kita sesuaikan dengan kedalaman asumsi kedalaman dan lebar yang kita pilih, dimana untuk mendapatkan pengerukan untuk rentang lebih dari 30 hari kita membutuhkan data volume total padatan yang berhasil diendapkan, dimana volume total padatan ini kita dapatkan dari rumus volume solid dikali dengan 3600 detik per jam dikali dengan 1 jam dikali dengan persentase endapan, dimana akan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 29,3404 something meter kubik per harinya. Nah, sehingga pada hasil akhirnya waktu pengerukan yang kita dapatkan yaitu dari rumus volume kolam dibagi dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan, sehingga didapatkan waktu pengerukannya sekitar 31,9013 something hari, kita bulatkan menjadi 32 hari, sehingga dari data-data tersebut kita dapatkan bahwa waktu pengerukannya sudah memenuhi dari syarat soal studi kasusnya. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin sekian presentasi dari studi kasus mata kuliah preparasi batubara. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.